Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai Pandas Library dengan menggunakan Python. Tidak butuh menghafal sintaks dari Pandas, melainkan kita bisa langsung lihat di dokumentasinya di website pandas.pydata, pythondata.org. Di dokumentasi ini langsung ke Getting Starting Guide. Adapun environment yang saya gunakan adalah Google Colab. Nah, oleh karenanya, saya tidak butuh lakukan instalasi lagi. Sebenarnya Pandas ini ngapain? Nah, ini merupakan library untuk memudahkan kita dari sisi struktur data menggunakan Python. Untuk menggunakan Pandas, pertama kali harus lakukan import terlebih dahulu. Oke, ini saya hapus. Harus import Pandas dengan inisial PD. Adapun representasi data table untuk Pandas, ini namanya baris, ini namanya kolom, ini seperti pada umumnya. Tapi secara keseluruhan ini disebut sebagai data frame. Ini saya copy paste dulu. Jadi ditampung ke variabel df, pd.dataframe. Data frame adalah tabel seperti yang tadi, ada name, ada age, ada sex. Nah, setelahnya saya akan tampilkan. Ini karena ditampung di variabel df, maka tinggal cetak df. Coba saya jalankan, dan hasilnya adalah inilah tabel. Tabel ini disebut sebagai data frame. Name, name-nya apa aja, kemudian usia, kemudian jenis kelamin. Sebenarnya simple. To manually store data in a table, jadi kita bisa membuat a data frame. Setiap kolom dalam data frame disebut sebagai series. Jadi kolom ini namanya series, ini namanya series. Kali ini saya copy ke code yang baru. Saya mau baca series untuk age, usia. Oh, ini petik. Oke, nampak ya? I'm just interested in working with the data in the column age. Jadi saya ulangi, masing-masing kolom sebut dalam data frame disebut sebagai series. Oke, ini saya kasih data frame. Setiap kolom dalam data frame adalah series. You can create a series from scratch as well. Jadi kalau saya mau buat series kolom, saya buat code yang baru, kemudian saya kopikan, import pandas spd. Ages. Jadi saya ulangi, kolom ini kan hanya satu kolom, berarti saya pakai series. 22, 35, 58. Dengan namanya adalah age. Nama kolomnya. Jika sudah familiar dengan dictionary dari Python, single column yang kita seleksi ini sebenarnya sama dengan single dictionary value yang berdasarkan key. Sekarang, do something. Lakukan sesuatu dengan data frame atau series. Saya mau mengambil usia maksimal. Gimana caranya? Kita lihat dokumentasi. Max. df is max. df. Oke, kita balik lagi ke data frame. Is max. Oke, ini tadi hanya menampilkan
usianya, berarti ambil seriusnya. Kali ini saya akan mengambil nilai maksimum. Max buka tutup kurung. Dan hasilnya 58. Inilah nilai maksimalnya. Kalau untuk serius, saya mau ambil nilai maksimal gimana? Saya copy dot max. Oke, kurang lebih sama. Ini dari data frame. Data frame harus akses dulu nama dari kolomnya sehingga menjadi serius, baru kita ambil maksimumnya. Begitu juga kalau ini adalah tipe seri, bentuknya adalah serius. Kalau ini X kan tinggal ingin menampilkan, lalu dot max, ya dapatlah 58. Ini sama dengan kalau kita lakukan query. Di query itu kalau agregat kan ada max, min, average, ya sama sebenarnya. Lantas kalau saya mau tertarik untuk mengambil beberapa statistik dasar, saya harus gimana? Maka saya bisa menggunakan describe. Describe df saya copy tadi dia nih ambil maksimum. Ini sengaja saya pisah-pisah codingnya ya, jadi supaya lebih mudah mendokumentasi. Karena tadi saya ada bilang kalau kita bermain dengan Python ataupun bahasa pemrograman apapun, tidak seharusnya kita menghafal. Yang penting adalah kita tahu secara logika, kita dalam proses latihannya kita dokumentasikan. Waktu butuh, buka aja. Hanya itu. Solusi yang smart. Saya mau describe, mendeskripsikan. Kenapa? Ini kan secara data frame, ada name, usia, dan jenis kelamin. Tapi yang dihitung secara statistika dasarnya, hanya usia aja. Itu dikarenakan ini nggak mungkin bisa dikuantitatifkan. Ini juga tidak mungkin kuantitatif. Yang bisa hanyalah numerical. Numerik. Nah, jadi dia ambil ini. X. Name and sex columns are textual data. Jadi data teks. Remember, ini harus import Panda, kemudian tabel ini yang disebut sebagai data frame. Each column data frame disebut sebagai series. Kita bisa lakukan beberapa metode terhadap data frame ataupun series. Oke, sekarang how do I read and write tabular data? Saya mau membaca file CSV. Import pandas SPD. Ini data title nih. Oke, saya copy paste dulu. Misalnya file read CSV-nya. Nah, di Google Colab sudah tersedia sampel data yang bisa kita gunakan untuk latihan. Kalau berdasarkan dokumentasi, contoh yang dipakai adalah file Titanic. Ini show source. Oke, nggak apa-apa, saya tidak ikut. Melainkan saya mau ngambil file yang ada di sini, file CSV. Read CSV, sample data dot slash. Oke, setelah file, saya tampung. Ini kan di Titanic, kalau punya saya, nama variabelnya adalah file. Kemudian cetak file. Oke, dapat ya.
File CSV ini dia tampilkan kemari. Jadi tidak tampil secara keseluruhan, tapi sampel doang. Saya ingin membaca 8 baris pertama. Kalau hanya mau membaca 8 baris pertama, berarti saya bisa menggunakan .head 8. Oke, 8 baris pertama yang saya baca. Dimulai dari indeks 0. Lantas bagaimana kalau misalnya saya mau baca dari yang paling bawah, maka saya bisa menggunakan tail. Ini head dan kepala, tail ekol. 8 baris paling bawah. Sekarang saya pengen tahu tipe datanya. Tipe data dari masing-masing kolom. Di teks. Ini karena kolomnya dalam bentuk angka, makanya ini dalam bentuk juga integer. Kalau misalnya nama kolomnya adalah teks, pasti dia bukan integer lagi. Harusnya kalau pernah menggunakan bahasa pemrograman lain, ini udah paham integer itu apa. Saya mau mengubah ke file Excel. Ini gimana caranya? Tapi coba kita lihat note yang ada di sini. Ketika menggunakan dtypes tanpa bracket. Dtypes tanpa bracket, tanpa buka tutup kurung ya. Adalah atribut dari data frame dan series. Oke, ini nggak apa-apa. Saya lewatkan. Method to Excel. Method to store data as an Excel file. Oke, kita coba. Ini ada file sheet name-nya passengers. File is too large to display. Oke, nggak apa-apa. Saya balik lagi. Intinya adalah saya mau convert ke Excel. pd dot ini coba saya nalar dulu ya. Titanic dot to Excel. Berarti karena Titanic tadi itu adalah variabel, berarti ini juga sama. File dot to Excel dalam bentuk Excel. Sheet name-nya adalah, nah ini sheet name saya butuh buka file ini baru bisa tahu. Sheet name-nya adalah MNIST test. Index false. Saya jalankan. Oke, berhasil. Dia keluarlah file Excel ini. Ini saya stop aja. Kayaknya bakalan lama karena size-nya gede. Berikutnya saya mau membaca file Excel ini. File dot saya kopikan file pd.read Excel. Nama filenya adalah, karena saya bukan simpan di dalam sampel data, XLSX dengan sheet name MIST test.
Oke, lalu file. Mungkin ini gagal karena di sini bagian atas itu tadi kan belum siap. Back.zip file. Ini kalau saya jalankan selesaikan. Tidak apa-apa, ini saya lewatkan dulu. Tapi prinsipnya adalah saya read dulu file CSV, kemudian convert ke Excel. Setelahnya, saya akan membaca file Excel. File PD link Excel, MS ini, nama filenya, kemudian nama sheet-nya, dan cetak. Berikutnya, saya tertarik dengan technical summary dari sebuah data frame. Technical summary saya bisa menggunakan namanya info. Info. Coba saya balik lagi ke bagian atas. Oke, sini. .info. Tadi ada describe. Describe yang paling atas. Oke, sekarang. Pandas.com. Coba kita cross check ulang. I am interested in a technical summary. Info di sini bisa kita ketahui tipe datanya masing-masing beserta ada tidak nilai nolnya. Harusnya ini udah pas. Kalau coba saya ganti file lain aja. California Housing Trend. Oke, dapat. Saya ambil sampel data California Housing Trend.csv, kemudian info. Berarti dalam file ini ada kolom longitude, latitude, sampai kepada median house value. Total barisnya ada 17.000, not 0 dengan tipe data ini. Ini info. Coba sekarang saya penasaran, tadi yang bagian atas kan ada describe. Ini describe bisa nggak ya? Saya lakukan describe. Oke, bisa juga. Berarti masing-masing kolom, masing-masing series akan dihitung. Count, mean, standar deviasi, sampai kepada maksimumnya. Nah, ini describe ini sama dengan bagian atas. Ini kan kita membuatan data frame sendiri. Sementara kalau tabel kita itu udah ada di dalam Excel, berarti itu bukan lagi data frame. Tinggal kita read aja. Kita balik ke dokumentasi. Oke, selesai. How do I select a subset of a data frame? Sebelumnya kita susun rapi dulu supaya nanti mudah untuk kita baca. Yang tadi pertama adalah isi data frame sendiri, cetak, kemudian saya ambil series, setelahnya saya mau mendeskripsikan, describe. Setelah itu saya mau ambil nilai maksimum, df, ambil nilai x, ini kita pindah ke bawah aja. Ambil usianya, kemudian usia ini kita ambil nilai maksimum, kemudian kita describe, lalu masuk ke bagian series, ambil nilai maksimum, lalu kita baca file CSV, setelah baca file CSV, kita ambil 8 paling atas, 8 data paling bawah, saya deskripsikan, describe, kemudian saya cari infonya,
Saya read CSV, convert ke Excel, dan saya baca file Excel. Oke, ini udah lebih rapi dibandingkan yang sebelumnya. Next ya, kita tambah code baru. Bagaimana saya mengambil subset dari sebuah data frame? Subset di sini, kalau lihat dari warnanya, hanya ambil bagian ini, kuning. X, Titanic X, kemudian ambil head-nya. Kalau sekarang saya bermain, saya akan menggunakan data ini. Saya lihat dulu infonya dia ada field apa aja. Longitude, latitude, nama file, kemudian nama ini. Oke, saya copy paste saja supaya mudah. Saya mau ambil total rooms. Total rooms. TR, TRS, TR aja. Kemudian TR dot info. Saya cetak dulu apa yang terjadi di sini. Awal mulanya saya baca dari file CSV terlebih dahulu. Kemudian saya ambil total rooms-nya. Oh, ini ambil heads ya. Dot head. Ambil data paling atasnya. Oke. Coba kita baca ulang. I'm interested to select a single column. Oke, ini kan penasaran ya, kenapa hanya 5? 5 karena memang defaultnya 5. Nah, kalau saya mau ambil 10, dah 10 data. Jadi saya ulangi, kosong ini artinya dia akan ambil nilai defaultnya sebanyak 5. Kalau 10 berarti kita definisikan berapa banyak data yang mau disampaikan. Maksudnya berapa banyak data yang mau ditampilkan. Kalau head yang tadi contoh yang sebelumnya, saya cuma baca file CSV, tinggal file .head. Nah, berbeda di sini, saya bermainnya adalah saya baca, kemudian ambil spesial seriesnya, kemudian head. Kayaknya ini boleh saya gabung kemari. Head, head, head. Oke, tadi ada head, ada tail. Kayaknya saya bermain di sini aja. File, pd, csv. Oke, saya ambil yang tail. Tail 10. Ya, selesai. Jadi lebih berpasangan. Ini saya tampilkan tail, kemudian berbeda di contoh ini, saya ambil fokus kepada series tertentu, kemudian tampilkan. Next, pengen tahu tipe data dari satu ini. Saya pengen tahu tipe datanya. Jadi describe, info, di types. Oke, saya nyambung kembali aja. Tipe data. File. Total rooms. Ini adalah series.
And I have a look. Saya mau lakukan shape. Oke, shape. Kali ini saya mau mengambil 2 series sekaligus. Mengambil 2 series sekaligus. Saya akan adopsi ini aja. Code. Tadi kan total rooms. Saya cek dulu info. Saya kali ini total rooms dan total bedrooms. Oke, kita lihat sintaks supaya memastikan. Ini dia file, karena ada lebih dari 1, ini jadi 2 dimensi. Ambil 10 kolom terakhir, 10 data terakhir. Oke, selesai. 2 series. Ambil 2 series atau 2 kolom dan menampilkan 10 data paling bawah. Tipe datanya ini juga sama ya. Oke, ini saya nggak demokan lagi. How do I filter specific rows? Saya mau lakukan penfilteran. Yang di atas umur 35. Ini menarik. Oke, saya akan coba. Hanya ini aja. Saya buat code baru. Saya copy paste dulu supaya ingat sintaksnya. pd.readcsv, kemudian misalnya above 1000, file total rooms 1000. Oke, tinggal copy paste. Kemudian saya ambil yang above 1000, ambil 10 data terakhir. Oke, dapat. Jadi saya ulangi, import pandas, kemudian saya baca file CSV-nya, ambil file yang di atas 1000, kemudian tampilkan 10 data terakhir. Lakukan save, ini kurang lebih sama. Oke, ini lanjutannya adalah I want to work with a passenger data. Ini kayaknya lebih dalam. Boleh lakukan pembelajaran lebih lanjut. Karena di sini prinsip di bagian ini adalah saya mau mengolah data subset. Pandas yang saya demokan ini adalah bersifat sampel, jadi minimal tahu saya harus memulainya seperti gimana. Tetapi di sesi ini saya tidak membahas secara keseluruhan dan saya harap setelah sampai di sini Anda semua bisa lakukan pembelajaran secara mandiri dengan membaca dokumentasi yang telah tersedia di website Pandas. Oke, semoga pemaparan saya ini bisa minimal membuka pintu untuk Anda. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.